Ketika lo menonton sebuah film dan lo bertanya-tanya kenapa film ini settingnya sudah mulai di tengah-tengah, seolah-olah kayak apa yang lo saksikan di awal film adalah sebenarnya sebuah kejadian yang tengah berlangsung, sebuah peristiwa yang sudah masuk ke level pertengahan dari segi setting waktu di film tersebut. Lo pasti akan bertanya-tanya apa yang terjadi di awal ceritanya gitu, apa yang terjadi di awal-awal hidup mereka sampai mereka bisa berada di posisi atau di situasi seperti ini. Contohnya ketika lo nonton film A Quiet Place ini. Waktu nonton film A Quiet Place 1, lo kan langsung bertanya-tanya, kok udah begini aja kotanya gitu, udah hancur aja kotanya gitu. Dan akhirnya diketahui bahwa di kota tersebut ada, bahkan mungkin di seluruh dunia, ada makhluk yang sangat sensitif terhadap suara gitu, dengan penerangan supersonik. Di Quiet Place Part 2, kita diberi sedikit penceritaan mengenai bagaimana kedatangan makhluk tersebut, walaupun hanya selintas saja. Namun ketika lo menonton film Part 1 dan Part 2 ini, lo pasti akan bertanya-tanya, apa sih yang terjadi di awal-awal kedatangan makhluk ini? Bagaimana kondisinya ketika makhluk ini pertama kali nyampe dan mulai menyerang para manusia? Sama halnya ketika lo nonton filmnya Will Smith yang berjudul I Am Legend. Di awal film kan tiba-tiba kotanya udah kosong aja gitu, udah sehancur itu, hanya menyisakan Will Smith dan anjingnya gitu. Dan tiba-tiba saja di kota tersebut banyak makhluk-makhluk seperti zombie. Dan kita bertanya-tanya apa yang terjadi di awal-awalnya gitu. Kita tahu bahwa yang menyebabkan munculnya monster-monster tersebut karena malpraktik obat gitu. Cuma kita mau tahu bagaimana proses terjadinya hal tersebut. Chaosnya kota karena munculnya wabah tersebut, kita pengen tahu. Dan kalau nggak salah dulu sempat ada pembicaraan bahwa akan ada I Am Legend Ground Zero yang akan menceritakan tentang hari-hari pertama terjadinya serangan zombie tersebut. Tapi entah kenapa sampai sekarang gue nggak dapet informasi lanjutannya lagi. Bahkan yang malah yang gue tahu bahwa film yang gue kira bakal selesai ternyata ada lanjutannya, judulnya Jurassic World 4 yang syutingnya di Thailand. Nah, di A Quiet Place Day 1 ini itu menjawab rasa penasaran kita soal apa yang terjadi di A Quiet Place Part 1 dan Part 2. Karena di A Quiet Place Day 1 ini menceritakan masa-masa awal ketika monster dengan penerangan super sensi itu muncul dan menyerang kota. Dan lebih kerennya lagi, settingnya itu udah nggak di pedesaan atau di sisi kota seperti di yang Part 1 dan Part 2. Ini settingnya benar-benar di tengah-tengah kota, di New York Manhattan gitu kan. Dan inilah yang bikin film ini menarik dan orang tuh pasti excited banget untuk mengetahui apa yang terjadi di awal-awal film ini sih. Dan gue udah nonton film A Quiet Place Day 1 dan berikut adalah review gue setelah yang satu ini. Disutradarai oleh Michael Sarnoski yang bukan merupakan sutradara dari A Quiet Place Part 1 dan Part 2. Karena A Quiet Place Part 1 dan Part 2 itu disutradarai oleh John Krasinski. Yang mana John Krasinski ini adalah suami dari Emily Blunt. Emily Blunt adalah tokoh utama wanita di film A Quiet Place Part 1 dan A Quiet Place Part 2. Dan di dunia nyata John Krasinski ini adalah suaminya. Tapi di Quiet Place Part 1 ya John Krasinski ini berperan sebagai suaminya Emily Blunt juga. Jadi ya mereka di dunia nyata dan di film A Quiet Place Part 1 ya jadi suami istri juga gitu. Namun untuk di Quiet Place Part 2 John Krasinski ini cuma muncul sebentar karena kita tahu lah apa yang terjadi dengan John Krasinski di part 1-nya. Di part 2 ini John Krasinski lebih fokus sebagai sutradara filmnya. Dan di film ketiga dia tidak ada muncul sama sekali dan dia juga bukan sutradara dari film A Quiet Place Day 1. Namun untuk di A Quiet Place Day 1 ini dia masih merangkap sebagai kalau nggak salah penulis naskah. Bercerita tentang kota New York yang terkenal dengan kebisingannya tiba-tiba diserang oleh makhluk luar angkasa yang mendarat di bumi dan menyerang siapapun yang berisik, yang banyak bacotnya, ya, suara-suara yang nyaring-nyaring itu akan diserang dan dihancurkan oleh makhluk ini. Dan hal ini yang menyebabkan kekeosan di kota New York tersebut. Secara keseluruhan film ini menceritakan bagaimana upaya para manusia yang terjebak di kota dengan para makhluk dengan penerangan supersonik itu untuk menyelamatkan diri dan keluar dari kota New York. Secara garis besar ceritanya seperti itu sih. Dan mungkin gue bisa bilang ya cerita keseluruhannya, plot keseluruhannya ya itu. Kalau lo bertanya apakah film ini menghibur, film ini termasuk menghibur. Gue bisa bilang film termasuk menghibur sih. Beberapa adegan bisa ditampilkan dengan sangat intens dan mencekam. Apalagi adegan ketika ya monster tersebut pertama kali datang ke bumi, ke New York, itu benar-benar ya cukup chaos gitu. Dan film ini juga termasuk film yang gak pelit adegan action gitu. Bukan film yang menitik beratkan pada penceritaan atau drama. Film ini benar-benar menitik beratkan pada
rentetan adegan action, adegan kejar-kejaran antara manusia dengan monster yang disajikan dengan mencekam, bikin deg-degan, bikin gregetan gitu. Jadi buat lo yang pengen nikmati sensasi seru-seruan deg-degan karena dikejar-kejar monster, ya film ini cocok buat kalian tonton sih gitu. Tapi kalau lo menonton film ini namun juga ingin mendapatkan perkembangan cerita yang signifikan, yang cukup fundamental mengenai universe dari Quiet Place ini, ya saran gue sih lo bisa mencoba mengatur ekspektasi lo ketika menonton film ini ya. Ketika lo menonton film ini, ya lo fokus untuk menikmati adegan kejar-kejaran atau survival antara manusia dan monster ini. Karena sebenarnya A Quiet Place Day One ini nggak memberikan perkembangan cerita yang signifikan mengenai monster-monster yang ada di film ini. Apa ya, nggak ada informasi tambahan yang cukup fundamental yang memberikan kita pencerahan atau update yang cukup mendasar buat kita tahu monster-monster itu seperti apa, kenapa bisa ada, apa yang menyebabkan monster ini bisa tiba di bumi. Itu kita nggak ada informasi tambahan sama sekali di film ini. Sejujurnya kalau penilaian gue, plot film ini amat sangat sederhana sekali banget. Cuma kota Amerika diserang oleh monster, terus pemerintahnya menghimbau warganya untuk pergi meninggalkan New York. Udah itu aja ceritanya, beneran. Terus pemerintah menghimbau untuk jangan bersuara gitu karena monster ini sensitif terhadap suara. Terus disuruh pergi ke perairan karena monster ini nggak bisa berenang gitu. Itu kan sebenarnya informasi-informasi yang udah bisa kita dapatkan dari film-film sebelumnya. Informasi soal jangan bersuara kita dapatkan dari film pertama gitu, bahwa monster ini sensitif terhadap suara gitu. Lalu informasi bahwa kita harus menuju ke perairan karena monster ini tidak bisa berenang, itu kita dapatkan dari film A Quiet Place part kedua. Jadi ya secara keseluruhan apa yang bakal kita tonton di A Quiet Place Day One ini ya cuma adegan orang-orang lari dari monster, adegan orang berusaha untuk menyelamatkan diri, udah itu aja, nggak ada hal lain gitu. Sebenarnya film A Quiet Place ini mengingatkan gua akan film War of the Worlds-nya yang dimainkan oleh Tom Cruise yang disutradarai oleh Steven Spielberg. Itu tayangnya kalau nggak salah tahun 2005 nih, apa tahun 2006-2007an gitu. Itu filmnya mempunyai konsep yang sama, yaitu ada makhluk dari luar angkasa yang menyerang ke bumi. Namun apa yang ditampilkan di film tersebut adalah serangan alien ke bumi dilihat dari sudut pandang warga sipil. Karena kalau lo nonton War of the World itu serangan aliennya itu dan apa yang terjadi, apa yang ditampilkan di film itu adalah sudut pandang warga sipil semua. Bagaimana betapa tidak berdayanya kita akan serangan alien ini gitu. Hal yang sama juga gue lihat di film A Quiet Place ini, yaitu serangan monster ini dilihat dari sudut pandang warga sipil, dilihat dari sudut pandang rakyat biasa. Jadi mungkin gue bisa mengamini bahwa akan sulit bagi kita untuk mengetahui misteri yang sebenarnya terjadi di film A Quiet Place ini. Bagaimana monster ini bisa muncul gitu, bagaimana monster ini bisa datang, kenapa monster ini menyerangnya ke bumi, nggak ke Mars. Apa yang dicari dari monster ini di planet bumi kita nggak tahu sama sekali. Karena di film ini dari A Quiet Place part 1, part 2, bahkan di Dewa yang ini nggak ada sudut pandang dari segi pemerintah atau dari segi tentara sama sekali gitu. Kalaupun ada mungkin hanya sedikit sekali, hanya sekilas gitu, dan itu nggak memberikan informasi apa-apa soal makhluk ini. Dan inilah yang bikin gue ngerasa ya nonton A Quiet Place Day One ini ya menghibur, tapi ya nggak meninggalkan kesan yang berarti bagi kita gitu. Karena nggak ada hal baru yang bisa kita dapatkan. Semua yang ditampilkan di Quiet Place Day One ini adalah segala sesuatu yang pernah kita lihat dari film-film sebelumnya. Film ini malah cenderung membosankan sih bagi gue gitu. Gue sempet tidur waktu nonton film ini. Apa mungkin pas lagi gue tidur ya informasi fundamentalnya ada yang dikasih tahu di situ pas gue tidur, cuma gue nggak tahu sih. Dan sebenarnya kalau gue lihat, kalau misalkan gue setelah menonton film A Quiet Place Day One ini, gue ngerasa sebenarnya film ini tuh sebenarnya bisa konsep cerita dari film A Quiet Place Day One itu sebenarnya bisa ditempel di film-film sebelumnya aja gitu loh. Entah di Quiet Place part 1 atau part 2 gitu. Karena sesimpel itu premisnya. Jadi kayak nggak perlu ada film yang berdiri sendiri aja kalau kita ngomongin soal cerita ya. Tapi kalau kita ngomongin soal situasi ya, film A Quiet Place Day One ini ya masih bisa kita nikmati gitu. Kalau kita benar cuma melihat bagaimana reaksi manusia terhadap serangan ini pertama kali ya, film ini masih bisa kita nikmati. Bahkan di film A Quiet Place part 2 aja kan diceritain ya bagaimana makhluk ini pertama kali mendarat di bumi itu diceritain di awal-awal film. Dan bagaimana manusia di kota tersebut bereaksi terhadap makhluk ini juga ditampilkan juga gitu. Jadi ya kesannya agak berulang sih plotnya. Memang sih dari segi plot ya, baik dari Quiet Place part 1, Quiet Place part 2 itu emang plotnya cenderung lambat. Tapi di Quiet Place Day One ini udah plotnya lambat, gak ada perkembangan juga. Bahkan ya ciri khas plot A Quiet Place yang biasa kita temukan di Quiet
Place Part 1, Quiet Place Part 2 itu nggak kita temukan di film ini. Apa itu ciri khasnya? Yaitu sebuah babak yang multiple intense. Lo nangkap gak maksudnya? Yang gue maksud ini apa? Jadi gini, ingat kan di film-film sebelum itu ada satu babak cerita yang berisi beberapa subplot intens yang saling bersinergi untuk memberikan pengalaman menonton yang full menegangkan, dimana masing-masing karakter di film tersebut terlibat dalam momen-momen membahayakan dalam waktu yang bersamaan. Contoh kalau di A Quiet Place Part 2 itu adegan ketika sang ibu itu baru pulang dari mencari obat. Ketika dia nyampe ke rumahnya, yang rumahnya itu gudang, dia mengetahui bahwa ada monster di situ. Di saat yang bersamaan, anak cowok yang ditugas untuk menjaga sang bayi itu terkunci di dalam pipa kedap udara. Dan di saat yang bersama juga di tempat lain, anaknya yang cewek bersama tetangganya yang cowok itu terjebak di sebuah pemukiman yang berusaha untuk membahayakan nyawa mereka. Itu ketiga adegan membahayakan tersebut itu ditampilkan secara bergantian terus menerus dengan scoring yang meningkatkan suasana tegang gitu. Kalau nggak salah scoring degup jantung gitu, detak jantung kalau nggak salah, yang membuat tingkat intensitas rasa tegang yang kita dapatkan itu benar-benar berlipat-lipat. Nah, di film yang pertama juga ada model adegan seperti ini, model babak cerita yang kayak gini, yang multiple plot, multiple intense, karena masing-masing karakternya mengalami bahayanya masing-masing. Tapi gue lupa kayak gimana adegannya. Di film A Quiet Place Day One ini, gue gak mendapatkan adegan ciri khas itu. Karena ketika gue nonton film A Quiet Place 1, ada babak yang seperti itu, dan gue temukan juga di babak yang kedua, di A Quiet Place Part 2. Ya gue punya ekspektasi yang sama terhadap film A Quiet Place Day One ini gitu. Gue mengharapkan ada babak ciri khas dari film ini yang multiple intense itu, dan gue gak mendapatkannya di film ini. Dan itu salah satu kekecewaan gue sih terhadap film ini, karena babak ciri khas itu yang menjadikan film ini tuh punya nilai, punya value, punya signature-nya gitu loh. Yang buat A Quiet Place itu spesial ya babak ini gitu. Dari segi penokohan ada dua tokoh utama di film ini. Yang pertama adalah Sam yang diperankan oleh, tunggu gue contekan dulu, yang diperankan oleh Lupita Nyong'o. Lalu ada Eric yang diperankan oleh Joseph Quinn. Untuk Sam gue masih bisa mentolerir lah motivasinya gitu, yang membuat dia bisa bertindak seperti itu gitu. Yang jadi pertanyaan gue adalah si Eric ini gitu, karena kemunculan dia yang begitu mendadak, lalu gesture atau perilaku yang ditampilkan di film ini adalah sebagai sosok orang yang penakut dan juga panikan. Tapi kita sebagai penonton gak punya latar belakang yang cukup meyakinkan sehingga kita bisa mentolerir perilaku dia seperti itu. Gak ada tuh di film ini yang menjelaskan ke penonton bagaimana atau apa yang menyebabkan Eric bisa bersikap seperti itu sepanjang film. Nggak ada. Tiba-tiba aja dia muncul, bahkan model munculnya pun ya model jump scare gitu kan, muncul sebagai orang yang ketakutan, panikan, udah gitu aja. Kalau soal Sam kita masih bisa maklum lah, kayak contoh latar belakang hidup dia kan udah dijelaskan di awal film gitu, sehingga yang membuat dia bertindak sekonyol itu kita masih bisa maafkan, karena kita dari awal sudah bersimpati dengan si karakter Sam ini gitu. Dan apa yang dia lakukan di film ini seolah-olah ingin memberitahukan ke penonton bahwa ya gue tuh nggak perlu berjuang sekeras itu gitu loh, gue nggak perlu berusaha untuk harus survive itu di bumi ini gitu. Kita punya latar belakangnya dan kita bisa bersimpati terhadap tokoh tersebut. Nah di Eric ini ya gue nggak tahu gitu loh, karena gue ngerasa nggak ada momen di diri dia yang membuat kita sebagai penonton bisa bersimpati terhadap tokoh ini. Karena salah satu hal yang membuat penonton bisa bersimpati terhadap tokoh utama adalah punya background, punya sesuatu yang bisa diceritakan kepada penonton hingga menarik penonton untuk bersimpati terhadap sang tokoh. Kalau nggak ada ya masih kayak si Eric ini, udah kita bertanya-tanya kenapa orang bisa takutan atau panikan gitu. Dan sepanjang film di beberapa adegan ya Eric ini malah tampil sebagai beban gitu loh, bukan jadi orang yang bisa membantu atau salah satu partner dalam bertahan hidup, tapi kadang lebih kepada beban orang lain. Dan kita sebagai penonton bahkan kadang cenderung melihat itu sebagai orang yang menyebalkan gitu, bukan orang yang patut kita kasihani. Dan hal lain yang cukup disayangkan bahkan terkesan absurd bagi gue adalah ya si kucingnya. Gue seneng kucing itu bertahan sampai akhir ya, gue seneng kucingnya. Tapi seekor kucing yang bisa amat sangat kooperatif sepanjang situasi tersebut ya, gue merasa agak absurd sih. Ya kucing itu masih bisa jalan-jalan atau apa masih bisa jalan-jalan atau kabur-kaburan, tapi kucing itu tidak bertingkah menyebalkan dengan mengeong di saat yang tidak tepat. Bahkan gue sampai berpikir bahwa jangan-jangan nih kucing ini nggak bisa bersuara gitu, dia nggak bisu gitu atau nggak punya pita suara gitu, sehingga sepanjang film gue nggak ngeliat kucing ini mengeong sih, seingat gue ya.
Sementara dari segi teknis, nilai jual dari film ini sebenarnya ada di sound design-nya. Sesuai dengan konsep filmnya, maka aspek suara tuh yang mengambil peranan penting dalam film ini. Waktu gue nonton 2 film A Quiet Place sebelumnya, kedua film itu sangat amat detail soal suara. Bahkan gue bisa bilang 2 film A Quiet Place sebelumnya tuh masuk dalam kategori film yang bikin bass di bioskop itu tuh bekerja keras sebagai kuda. Itu ya ini film ini. Karena banyak banget adegan-adegan yang benar-benar memaksimalkan atau mengoptimalkan fungsi bass atau subwoofer dalam bioskop. Yang mungkin kalau lo setel film A Quiet Place ini di rumah pakai sound system home theater di rumah lo gitu, kalau lo salah setting subwoofer ya ini bisa bikin subwoofer di home theater lo tuh bisa jebol gitu, karena bassnya benar-benar kepake banget gitu, benar-benar dimaksimalin banget di film ini. Sementara di sisi lain, detail suara dari film ini ya salah satu yang terbaik. Nah, sementara di film A Quiet Place Day One ini, walaupun dari segi suara sudah termasuk detail, namun entah kenapa tidak sedetail atau sengebas 2 film sebelumnya gitu. Gue nggak tahu ya apa karena faktor speaker bioskopnya yang nggak maksimal atau faktor posisi duduk gue yang cukup di belakang sih, sehingga bass dari film ini nggak begitu terasa di kuping gue. Tumben-tumbenan aja sih gue nonton film ini di gue ngambil kursi-kursi yang paling belakang gitu, karena biasanya gue kalau nonton film tuh duduknya di tengah-tengah gitu, supaya gue bisa mendapatkan pengalaman menonton dari segi audio dan visual yang paling maksimal gitu. Nggak tahu kenapa gue kemarin tuh duduknya milih yang paling belakang. Tapi gimana ya, gue ngerasa nggak wow aja gitu sama sound dari film ini gitu. Detailnya masih ada, bassnya masih kepake, tapi gue ngerasa nggak so-wow waktu gue nonton film A Quiet Place Part 1 maupun Part 2 gitu. Dan pas gue cek daftar orang-orang yang bertanggung jawab dalam departemen suara ini, ternyata orangnya emang berbeda. Orang-orang yang handle A Quiet Place Part 1 dan Part 2 masih ada beberapa orang yang sama, tapi ketika gue compare dengan orang-orang yang kerja di departemen suara di film A Quiet Place Dewan ini, hampir sebagian besar orangnya berbeda semua. Ya mungkin itu salah satu faktor yang membuat film ini jadi kayak dari segi suara tidak se-wow dari 2 film sebelumnya. Karena film A Quiet Place Part 1 aja bahkan menang Oscar untuk kategori Best Sound Editing. Sekeren itu suaranya sampai bisa menang Oscar, dan juga menang di beberapa penghargaan lain. Tapi benar-benar fokusnya untuk suara gitu, untuk aspek suara, nggak aspek-aspek yang lain. Jadi berdasarkan informasi tersebut ya kita bisa tahu bahwa apa yang dijual, apa yang istimewa dari film A Quiet Place ini adalah suara gitu. Dan sayangnya, walaupun di film A Quiet Place Day One ini gue masih mendapatkan detail suara dan penggunaan bass yang masif, tapi gue masih merasa film ini tidak sebaik 2 film sebelumnya untuk kategori suara. Sementara dari segi gambar atau visual effect, fine-fine aja sih. Nggak bagus-bagus banget, tapi nggak jelek juga. Bahkan kalau boleh jujur ya, gue lebih menyukai sinematografi dari A Quiet Place Day One ini sih dibanding A Quiet Place Part 1, Part 2. Di film ini ya somehow gambarnya gue melihat tuh kayak lebih cantik sih. Sementara kalau di 2 film sebelumnya itu sinematografi itu lebih ke realis gitu, lebih ke menampilkan apa adanya. Jadi beautifikasinya itu masih agak kurang. Sementara di film A Quiet Place Day One ini dari segi sinematografi itu gue masih bisa merasakan beautifikasinya, berusaha untuk menampilkan gambar yang keren. Nah itu gue bisa, yang mungkin salah satu yang bisa gue puji dari film ini. Sementara kalau dari segi CGI ya standar lah gitu, nggak bagus-bagus amat dan nggak jelek juga gitu. Karena dari segi monsternya pun kebanyakan karena gerakannya sangat cepat ya kita nggak bisa menilai dengan detail gitu. Fine lah dari segi CGI ya, bagi gue pribadi nggak ada masalah. So overall jika lo bertanya apakah gue menyukai film ini atau tidak, jawaban gue enggak. Gue nggak menyukai film ini karena film ini dari beberapa aspek tidak sesuai dengan ekspektasi gue. Mulai dari penokohan, plot, bahkan sampai adegan ciri khas yang menjadi signature dari film-film A Quiet Place yang nggak ada di film ini. Bagi gue itu adalah hal yang mengecewakan. Bahkan dari segi sound aja tuh nggak lebih baik dari 2 film sebelumnya di pendengaran gue. Namun jika lo bertanya apakah film ini masih menghibur, ya film ini masih menghibur. Film ini masih bisa memberikan rentetan adegan action, adegan kejar-kejaran, adegan menegangkan yang bisa bikin lo menonton film ini dengan perasaan yang campur aduk. Ini adalah salah satu contoh film yang bikin kita tahu kenapa ada bioskop, kenapa sebuah film itu lebih baik ditonton di bioskop daripada di platform streaming atau mungkin di laptop ataupun di handphone gitu. Ini adalah contoh model-model film yang bikin pengalaman nonton di bioskop adalah pengalaman yang menyenangkan. So untuk film A Quiet Place Day One ini gue kasih skor nilai 5/10. Seandainya aja jika film ini tidak menghibur, maksudnya dari segi action dan adegan-adegan
kejar-kejaran antara manusia dan monster tidak seseru yang gue lihat di film, ya mungkin film skornya akan lebih rendah lagi, karena nilai 5 ini gue berikan atas dasar plot yang tidak memuaskan karena terlalu simpel. Kedua, dari penokohan yang tidak memuaskan juga. Ada karakter yang kemunculannya itu malah bikin beban dan bikin sebelah penonton. Lalu berikutnya adalah karena segi sound dari film ini tidak sedetail dari dua film sebelumnya. Dan yang terakhir adalah karena babak ciri khas dari film A Quiet Place itu nggak ada di film ini. Dan itulah yang membuat gue memberikan nilai 5/10 untuk film A Quiet Place Day One ini. So itu aja review gue untuk film A Quiet Place Day One. Jika lo suka sama review gue, lo bisa klik tombol like. Kalau lo nggak suka, lo bisa klik tombol dislike. Kalau lo udah nonton film ini dan ingin berdiskusi soal film ini, lo bisa tulis opini lo di kolom komentar. Dan sampai jumpa di review film gue yang selanjutnya. Dadah.